Tentu Nabi malu untuk bertindak sebagai imam yang makmumnya para nabi, para rasul. Bahkan turun berbondong-bondong malaikat sejauh mata memandang. Mereka menjadi makmum. Bahkan malaikat Jibril berada di belakang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang imamul anbiya, imamul mursalin, wa imamul malaikah al-muqarrabin. Tapi ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala seperti apa? Seperti betul-betul manusia yang sangat tidak berdaya. Kemudian ia berduduk simpuh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan at-tahiyatul. Allah subhanahu wa ta'ala, ya jangan engkau timpakan penderitaan sakaratul maut semacam ini kepada setiap umatku. Biar aku yang menanggung penderitaan sakaratul maut setiap umatku. Engkau timpakan sekarang juga penderitaan sakaratul maut yang engkau akan timpakan kepada umatku, engkau timpakan kepada aku. Sayyidina Ali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah SAW. Apa yang diucapkan baginda Rasulullah sedetik atau mungkin semenit sebelum ruhnya keluar daripada jasad? Usikum bis-shalah, usikum bis-shalah, usikum bis-shalah. Aku wasiatkan kepada umatku, wahai Sayyidina Ali, melalui engkau, umatku jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Insinyur Haji Amin selaku Ketua DKM Masjid Jami Asy-Syarif dan seluruh jajaran pengurus yang lain yang saya tidak dapat menyebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi ikram takzim hormat saya kepada beliau yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat kelak. Para alim ulama, para asatidz wal asatijah, jamaah kuliah duha rahimakumullah. Setiap ibadah adalah upaya untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ada satu ibadah yang paling dapat mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sedekat-dekatnya. Tidak ada ibadah yang paling mendekatkan diri seorang hamba sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali ibadah itu. Ibadah apakah? Ibadah itu adalah ibadah sholat 5 waktu. 14,5 abad yang silam,
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya sesungguhnya salat itu ditetapkan untuk orang-orang yang beriman berwaktu-waktu. Yang pertama adalah waktu zuhur. Yang kedua adalah waktu asar. Yang ketiga adalah waktu maghrib. Yang keempat adalah waktu isya. Dan yang kelima adalah waktu subuh. Kenapa saya mulai hitungan sholat dari waktu zuhur, bukan dari waktu awalnya datang hari, yaitu subuh? Alasannya karena bahwa pertama sholat yang didirikan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya radhiyallahu anhum adalah sholat zuhur. Karena dalam sejarahnya malam tanggal 27 Rajab Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam melakukan satu perjalanan yang disebut dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Itu terjadi pada malam tanggal 27 Rajab. Berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Melewati rob-rob. Kemudian sampai ke Sidratul Muntaha. Abah ingin sampaikan, ada sesuatu peristiwa yang sangat-sangat besar pada saat di mana baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sampai di Masjidil Aqsa, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya mengumpulkan para nabi, para rasul, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup. Tidak ada satu nabi pun, satu rasul pun yang absen pada malam tanggal 27 Rajab. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut kedatangan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tentu Rasulullah SAW kaget berjumpa dengan para nabi pendahulunya. Terlihat ada Nabi Adam alaihissalam, ada Nabi Nuh alaihissalam, ada Nabi Sis alaihissalam, ada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada Nabi Musa alaihissalam, ada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Rasul yang berjumlah 124.000 Nabi dan Rasul, tidak ada satupun yang absen kumpul pada malam hari. Di tengah-tengah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam merasa sangat kecil hati berjumpa dengan para pendahulunya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk membisikkan ke telinga kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bahwa yang bertindak menjadi imam sholat 2 rakaat
adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu Nabi malu untuk bertindak sebagai imam yang makmumnya para nabi, para rasul. Bahkan turun berbondong-bondong malaikat sejauh mata memandang. Mereka menjadi makmum. Bahkan malaikat Jibril berada di belakang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Beliau baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari itu bertindak sebagai imam yang makmumnya para nabi, para rasul dan para malaikat. Oleh karenanya begitu mulianya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan saja beliau sebagai nabi, rasul, ulul azmi, akan tetapi beliau memiliki pangkat dan kedudukan imamul anbiya, imamul mursalin, wa imamul malaikah al muqarrabin. Imamnya para nabi, imamnya para rasul, bahkan imamnya para malaikat, termasuk imamnya malaikat Jibril alaihissalam. Ini yang membuat di mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pangkat setinggi itu boleh yang disebut dengan Mi'raj. Naik. Ada sebuah peristiwa yang sangat menarik. Karena tidak ada panduan pada malam tanggal 27 Rajab itu kecuali yang memandu adalah Allah Subhanahu wa taala. Usai sholat didirikan yang imamnya baginda besar Muhammad SAW, makmumnya para nabi, para rasul dan para malaikat, maka malaikat Jibril pun alaihissalam dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera keluar, berdiri di atas sebuah batu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk membawa kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk datang menghadap Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha, melewati langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan di situ berjumpa dengan para nabi dan para rasul juga. Ada yang menarik ketika malaikat Jibril membawa serta baginda Nabi besar Muhammad SAW menuju Sidratul Muntaha, maka batu yang dijadikan alas pijak oleh Nabi kita Muhammad SAW dan malaikat Jibril itu ikut naik. Sehingga ketika batu ikut naik, terpaksa malaikat Jibril alaihissalam menghentikan perjalanan dan bertanya kepada batu, "Batu, kenapa ikut naik?" Kata batu sambil merintih, minta kepada malaikat Jibril untuk tetap ikut naik. "Saya ingin ikut mulia dengan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kata malaikat Jibril alaihissalam, "Aku tidak mendapatkan tugas daripada Allah Subhanahu wa taala membawa engkau. Aku hanya ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kekasihnya Muhammad Rasulullah SAW. Engkau sampai di sini saja." Oleh karenanya itu batu tidak ikut naik juga tidak turun. Kalau enggak percaya, nanti kita ke Palestina untuk melihat ada batu. Tapi konon katanya sekarang oleh orang-orang yang sebelah sana, agar kehebatan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihapus tidak ada, katanya dibuat alas, ada tembok di bawah. Tapi ini tidak bisa dibohongi, kelihatan temboknya. Bahwa kalau temboknya dibuang, itu batu tetap terapung.
Ini salah satu mukjizat Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril pun terus singkat cerita sampai di Sidratul Muntaha. Walaupun ini dhaif hadisnya, tapi tetap Abah ingin sampaikan bahwa ketika malaikat Jibril sampai di Sidratul Muntaha, di pintu yang sangat luas, gerbang yang sangat besar, maka berkata malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, aku tidak bisa melewati batas ini. Yang bisa melewati batas ini hanya orang yang memiliki pangkat kedudukan seperti itu. Maka Nabi pun meneruskan perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi didampingi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang sangat-sangat berakhlak, sangat-sangat santun. Tidak ada manusia yang sesantun baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai saat ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih ada, kemudian kita berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan pernah mau pulang, seperti tidak mau pulangnya dulu para sahabat radhiyallahu anhum ketika berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua tumpuan harapan ada pada sosok beliau. Bagaimana tidak? Pandangannya teduh, ucapannya sangat enak, nikmat. Kemudian tangannya sangat lembut. Bahkan ketika datang ke rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangan Rasulullah SAW sendiri yang mengambil air, kemudian yang menuangkan air, kemudian tangan Rasulullah sendiri yang menyajikan, menyuguhkan air. Bahkan ketika ada makanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyuap untuk dirinya, sahabat dulu disuapkan satu persatu. Subhanallah. Dan ketika memandang Rasulullah SAW, kita memandang manusia yang cukup sempurna. Rasulullah SAW tidak pernah menghadapi sahabatnya sebelum badannya rapi, pakaiannya bersih, bahkan sangat gemar memakai wangi-wangian. Dan saking bersihnya badan Rasulullah, bersihnya pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanginya badan Rasulullah SAW, sehingga lalat tidak ada berani yang menempel. Ketika ada salah seorang sahabat berjumpa dengan sahabat yang lainnya ketika sahabat tersebut telah berjumpa dengan Rasulullah SAW, dia ketahuan, kamu habis berjumpa dengan Rasulullah SAW ya? Iya, kenapa? Wangi Rasulullah SAW nempel di baju. Subhanallah. Maka ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin masuk ke Sidratul Muntaha, yang Sidratul Muntaha itu sangat indah, sangat megah. Tidak ada kemegahan mengalahkan kemegahan dan keindahan Sidratul Muntaha. Maka ketika Nabi kita Muhammad SAW ingin masuk, beliau membuka sendal. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai kekasihku Muhammad, kenapa? Apa yang sedang engkau lakukan?
Nabi menjawab, buka sendal ya Rabb. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, enggak usah buka sendal. Karena aras agungku, Sidratul Muntahaku ini tidak lebih mulia daripada sendal engkau. Subhanallah. Bisa dibayangkan kalau sendalnya lebih mulia daripada Sidratul Muntaha, kira-kira yang punya sendalnya seperti apa mulia? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh santun, penuh akhlak, penuh etika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, seperti apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Peristiwa ini di audio visualkan di dalam sholat. Duduknya ibu-ibu bisa lihat, bapak-bapak di depan bisa lihat, supaya kita tahu, sehingga nanti ketika kita sholat harus seperti Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ini. Ibu boleh berdiri, Ibu. Ibu berdiri semuanya. Biar kita tahu nanti sholatnya Rasulullah. Ibu berdiri semua. Biar tahu. Kelihatan? Oh, ada di satu. Oh, subhanallah ada. Jadi seperti ini. Jadi seperti inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha. Kemudian ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti apa yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bapak Ibu sekalian, kita tahu pangkat kedudukan manusia setelah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang lebih tinggi mengalahkan pangkat kedudukan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang nabi, beliau adalah seorang rasul, beliau adalah seorang ulul azmi, beliau adalah seorang imamul anbiya, imamul mursalin, wa imamul malaikah al muqarrabin. Tapi ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa? Seperti betul-betul manusia yang sangat tidak berdaya. Kemudian ia berduduk simpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan at-tahiyatul mubarakatuh, sholawatut thayyibatulillah. Artinya kehormatan, keberkahan, kasih sayang, semua adalah milik Allah. Jadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak merasa memiliki apa-apa. Semuanya adalah karena Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab sikap baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan buat engkau, wahai Nabi yang membawa keselamatan dan keberkahan. Bapak Ibu sekalian, dalam keadaan posisi baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kedudukan yang sangat-sangat tinggi, tapi luar biasa baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyampaikan keselamatan buat engkau, wahai Nabi yang membawa keselamatan dan keberkahan. Maka Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
teringat kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Karena beliau memperjuangkan agama tidak sendiri, akan tetapi memperjuangkan agama beserta para sahabat radhiyallahu anhu. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, wahai Nabi, keselamatan buat engkau Nabi yang membawa keselamatan dan keberkahan. Maka kata Rasulullah SAW, assalamu alayna. Jangan hanya untuk aku, tapi untuk kami para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka juga butuh keselamatan yang datang dari engkau wahai Allah. Artinya apa? Pada malam tanggal 27 Rajab proposal diajukan oleh baginda besar Muhammad SAW bahwa keselamatan bukan hanya untuk dirinya, akan tetapi untuk para sahabat. Subhan, kalau kita sudah jadi pejabat seperti itu apa enggak? Lupa. Tapi Rasul tidak lupa, padahal sudah memiliki jabatan paling tinggi. Tidak ada jabatan tertinggi mengalahkan jabatan baginda Nabi besar Muhammad SAW pada malam tanggal 27 Rajab itu. Ada yang paling hebat. Rasulullah SAW pada malam hari itu menerawang, terbayang bahwa besok akan ada orang-orang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh, yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, menegakkan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi setiap larangan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka disebutnya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh dan solehah. Maka proposal ini pun disampaikan, wa ala ibadillahis sholihin. Subhan, keselamatan itu, keberkahan itu juga engkau sampaikan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Siapa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh, yang hidup setelah para sahabat radhiyallahu anhu? Siapa? Kita termasuk yang hidup di zaman sekarang. Oleh Rasulullah, seolah-olah Rasulullah melihat kita semua dan diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan buat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Mudah-mudahan kita semuanya bagian daripada proposal yang diajukan pada malam tanggal 27 Rajab, sehingga kita menjadi bagian orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada baginda besar Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ini cerita singkat. Maka setelah itu Nabi pun kembali ke alam dunia. Bapak Ibu sekalian, Abah ingin angkat peristiwa-peristiwa yang sangat ajaib dalam perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang Rasulullah SAW ke alam dunia, kembali ke tempat tidurnya, dikatakan di dalam kitab Ad-Dardir yang disusun oleh Syekh Dardir, maka tempat tidur Rasulullah SAW masih dalam keadaan hangat. Masih dalam keadaan hangat. Ibu-ibu, bapak-bapak, kira-kira tadi tidur nggak di rumah? Kemudian pulang ke sini, kira-kira kalau pulang ke rumah tempat tidur kita dalam keadaan hangat atau sudah dingin kira-kira? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam padahal perjalanan yang sangat panjang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa berangkat ke Sidratul Muntaha melalui langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke Rob-Rob, ke Mustawan, baru ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah, membawa perintah sholat, kembali ke tempatnya, kemudian tempat tidurnya masih dalam keadaan hangat. Artinya perjalanan Rasulullah SAW yang sangat jauh, naik yang sangat tinggi. Tidak ada orang yang bisa naik perjalanan tingginya seperti tingginya Rasulullah SAW, akan tetapi ditempuh
dalam waktu yang sangat cepat, mengalahkan cepatnya cahaya. Bahkan dalam satu keterangan, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih cepat ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ingin mendatangkan Ratu Bilqis beserta istananya di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dulu Nabi Sulaiman itu ingin mendatangkan Ratu Balqis dan istananya. Kemudian karena rakyat daripada Nabi Sulaiman terdiri daripada jin, ifrit, binatang dan lain-lain sebagainya, ditawarkan siapa yang bisa mendatangkan Ratu Balqis dan istananya secara cepat ke hadapanku, kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka berdiri seorang ifrit. Kata ifrit, sebelum engkau duduk, aku bisa datangkan Ratu Balqis dan istananya di hadapan engkau. Tapi rupanya Nabi Sulaiman ingin lebih cepat. Ada yang bisa lebih cepat. Berdiri seorang waliullah. Sebelum engkau berkedip, aku bisa mendatangkan Ratu Balqis dan istananya di hadapan engkau dengan izin Allah. Maka kata Nabi Sulaiman, kamu aja yang sebelum berkedip. Sebelum Nabi Sulaiman berkedip, lebih cepat sebelum duduk atau lebih cepat sebelum berkedip kira-kira? Itu jawabannya lebih cepat sebelum berkedip. Maka kata Nabi Sulaiman, ya sebelum berkedip. Sebelum Nabi Sulaiman berkedip, Ratu Balqis dan istananya sudah nampak di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Bapak Ibu sekalian, cepatnya perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari masjid naik ke atas, itu lebih cepat daripada datangnya Ratu Balqis dan istananya di hadapan Nabi Sulaiman sebelum berkedip. Bisa dibayangkan? Subhan. Yang ingin kita tanyakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika ingin memerintahkan satu kewajiban kepada kita yang bernama salat melalui sebuah peristiwa yang sangat besar, yang sangat agung, yang sangat mentajubkan, itu kenapa? Allah Subhanahu wa taala ketika ingin memerintahkan sesuatu keparduan kewajiban, cukup turun malaikat Jibril salam datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqimus shalah, dirikan salat. Atuz zakat, tunaikan zakat. Cukup. Tapi kenapa ini melalui sebuah peristiwa yang sangat luar biasa? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa salat adalah berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa perintah salat itu adalah merupakan perintah yang sangat luar biasa, perintah yang agung, perintah yang sangat besar. Oleh karenanya, salat itu adalah merupakan ibadah yang dapat mendekatkan diri seorang hamba sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, kenapa Abah audio visualkan di depan? Jadi orang tidak dikatakan salat apabila tidak seperti Rasulullah SAW menghadap Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Paham? Oleh karenanya Rasulullah menyampaikan dalam salah satu hadisnya, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Seperti apa salatnya Rasulullah SAW? Salah satunya ketika Rasul salat
merasakan bahwa setiap Rasulullah SAW sholat adalah betul-betul berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Rasulullah berhadapan ketika Rasulullah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha. Jadi kalaupun sholat berjamaah jumlahnya banyakan, akan tetapi seolah-olah kita berdua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna sholat itu secara lugah, secara bahasa, secara etimologi adalah ad-du'a. As-sholatu hiya ad-du'a. Sholat itu adalah ad-du'a. Ma huwa du'a? Apa itu doa? Jadi sholat itu dalam bahasanya, menurut bahasanya adalah doa. Apa itu doa? Doa itu definisinya, takrifnya, tolabul fa'li minal adna ilal a'la. Permohonan seorang yang sangat rendah, yang sangat kotor, yang sangat penuh dengan dosa, kepada Zat yang maha suci, yang maha tinggi. Artinya apa? Kalau orang melakukan sholat tidak merasakan adanya kekotoran, adanya kerendahan, kemudian menghadap kepada Zat yang maha suci dan maha tinggi, bahwa dia belum dikatakan sholat. Oleh karenanya ketika seseorang sholat harus merasa bahwa dia adalah orang yang paling rendah, sedang menghadap kepada Zat yang paling tinggi. Harus merasa yang paling kotor, menghadap kepada Zat yang paling suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Makna sholat secara etimologi bahwa sholat adalah ad-du'a. Ad-du'a itu tolabul fa'li minal adna ilal a'la. Permohonan seorang yang sangat rendah kepada Zat yang maha tinggi. Permohonan seorang yang maha kotor kepada Zat yang maha suci. Itu makna secara lugawi, secara etimologi. Sedangkan sholat menurut istilah as-sholatu hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Bahwa sholat itu adalah aqwalun wa af'alun, ucapan-ucapan, wa af'alun dan gerakan-gerakan, perbuatan-perbuatan, muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim, yang diawali dengan kalimat takbir, yang diakhiri dengan kalimat salam. Allahu Akbar, tentu setelahnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, takbir yang dimaksud di dalam sholat bukan takbir yang biasa kita baca pada hari Idul Fitri atau hari Idul Adha. Karena takbir yang dibaca pada ketika kita sholat disebutnya takbiratul ihram. Berbeda antara takbir dengan takbiratul ihram. Kalau takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu takbir. Tapi kalau takbiratul ihram yang kita lakukan dalam sholat bukan takbir yang itu. Tapi takbiratul ihram, ulama fikih mendefinisikan adalah takbiratul ihram adalah merupakan takbir yang mengharamkan perbuatan halal dilakukan di dalam sholat. Takbiratul ihram adalah takbir yang mengharamkan perbuatan halal dilakukan di dalam sholat. Itu yang disebut dengan takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan perbuatan halal dilakukan di dalam sholat. Bapak Ibu sekalian,
Ingat suami halal haram. Halal. Ingat istri halal haram. Halal. Ingat anak halal haram. Halal. Ingat pekerjaan di kantor, ingat sawah ladang halal haram. Halal. Akan tetapi kalau takbiratul ihram sudah dikumandangkan, haram suami ingat istri, haram istri ingat suami, haram suami istri ingat anak, haram kita ingat kerja, haram kita ingat kantor, haram kita ingat ladang dan sawah, bahkan ibu bapak dalam keadaan sakaratil maut haram kita ingat apabila kita sudah melakukan takbiratul ihram. Yang harus kita ingat satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan takbiratul ihram. Apakah sholat kita sudah seperti itu atau tidak? Ini penting Abah sampaikan. Untuk kita mengacu bahwa sholat itu adalah merupakan satu ucapan dan gerakan yang membuat kita terputus dengan siapapun, satu-satunya yang kita hadapi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa di dalam sholat itu, di dalam takbiratul ihram itu ada yang disebut dengan rukun qauli, ada yang disebut dengan rukun fi'li. Rukun qaulinya ucapan Allahu Akbar, itu qauli. Akan tetapi ada rukun fi'linya, diangkat kedua belah tangan pada saat takbiratul ihram. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i ada perbedaan diangkat tangan antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki di sini ukurannya, di bawah telinga. Kalau perempuan di sini. Oleh karenanya jangan keliru. Kalau merasa perempuan begini. Kalau merasa laki-laki begini. Jadi kalau perempuan begini pindah ke depan. Kalau laki-laki begini pindah ke belakang. Jadi ada cara-cara yang menjadi sebuah pertanyaan kepada kita. Dalam takbiratul ihram itu diangkat kedua belah tangan, laki-laki di bawah telinga, perempuan di sini. Ini tentu ada maksud. Karena tidak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita. Ketika takbiratul ihram diangkat kedua belah tangan, kemudian tidak ada maksud. Karena hanya orang gila melakukan satu pekerjaan, ketika ditanya maksudnya apa, nggak tahu. Kalau ada orang mundar mandir, Bapak lagi apa? Nggak tahu. Orang apa kira-kira? Apakah Rasulullah SAW seperti itu? Jawabannya tidak. Ketika diangkat kedua belah tangan, laki-laki di bawah telinga, perempuan di sini. Abah nyebutnya di sini aja. Di sini. Ini maknanya ada 3, Bapak Ibu sekalian. Maksud dan tujuannya ada 3. Yang pertama, kita mengangkat kedua belah tangan pada saat takbiratul ihram, bahwa kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kita sedang mengagungkan Allah. Kemudian makna yang kedua atau tujuan yang kedua ketika kita diangkat kedua belah tangan pada saat takbiratul ihram, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita sedang berhadap-hadapan. Allah dengan kita sedang berhadap-hadapan. Karena kalau kita upacara 17-an, kemudian komandan upacara menyuruh kita hormat kepada inspektur upacara, hormat, berat. Tapi inspektur upacaranya lagi di toilet. Hormat nggak kira-kira?
tidak akan hormat karena orang yang dihormatnya tidak ada. Kita mengagungkan Allah dengan mengangkat kedua belah tangan karena Allah ada di hadapan kita. Subhanallah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dekat sedekat-dekatnya dengan kita. Kemudian makna dan maksud tujuan yang ketiga, diangkat kedua belah tangan, berhadap-hadapannya kita dengan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak terhalang dengan selembar benang pun. Subhanallah. Makanya sholat itu adalah merupakan ibadah yang paling mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah sedekat-dekatnya. Bagaimana tidak Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah setelah menyampaikan di dalam firman-Nya, inna sholata kanat 'alal mu'minina, salat itu ditetapkan bagi orang yang beriman, berwaktu-waktu Allah yang menetapkan bahwa zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menawarkan kepada kita, kalau ingin berjumpa dengan aku, datanglah kalian pada waktu zuhur. Ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, datanglah kalian di waktu asar. Datanglah kalian di waktu maghrib. Datanglah kalian di waktu subuh, di waktu isya, dan datanglah kalian di waktu subuh. Bayangkan bahwa di keheningan, di tengah-tengah orang sedang tidur, kemudian Allah menawarkan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menawarkan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala setelah menetapkan waktu johor, asar, maghrib, isya dan subuh, Allah mengingatkan dengan undangannya. Azan itu undangan Allah. Memang yang azan itu muazzin, tapi hakikat azan itu adalah undangan Allah. Setelah Allah menetapkan waktu, Allah undang. Bisa dibayangkan kalau ada seseorang yang dalam 1 kali 24 jam 5 kali diundang oleh presiden untuk datang ke istana. Johor di hello, datang sini. Asar di hello, datang sini. Maghrib di hello, datang sini. Isya subuh di hello, datang sini. Bisa dibayangkan nggak dekatnya orang yang menghello dengan orang yang dihello? Bisa dibayangkan? Dan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menetapkan waktu, bukan hanya mengundang dalam 1 kali 24 jam, adalah 5 kali di hello kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah berfirman di dalam hadis qudsi, in taqarraba alayya shibran taqarrabtu ilaihi zira'an, in taqarraba alayya zira'an taqarrabtu ilaihi ba'an, wa in atani yamsi an ataituhu harwalatan. Manakala kata Allah Subhanahu wa taala seorang hamba mendekat kepadaku sejengkal, aku menyambut lebih cepat sehasta. Manakala seorang hambaku mendekat kepadaku sehasta, aku lebih cepat menyambut kedatangan hambaku sedepan. Manakala hambaku datang kepadaku dengan berjalan, aku menyambut dengan berlari. Kalau ada presiden dengan orang yang diundangnya datang ke istana, kemudian presiden ketika melihat orang yang diundang itu datang, kemudian presiden lari menyambut orang yang datang itu. Bisa dibayangkan betapa mulia orang yang datang itu. Disambut dengan lari oleh presiden. Ketika kita sholat datang ke masjid, bukan disambut lari oleh presiden,
tapi disambut lari oleh Allah Subhanahu wa taala sang pencipta presiden. Subhan. Ini kedudukan sholat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bahwa Abah katakan sholat itu adalah merupakan ibadah sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi satu-satunya ibadah yang paling dapat mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah adalah sholat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru takbiratul ihram. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin menunjukkan dengan peristiwa besar itu bahwa begitu besarnya perintah salat itu. Saking besarnya perintah salat. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abah potong satu saja. Nanti pertemuan yang lain, nanti kita bacaan Fatihah, kemudian ruku dan lain-lain sebagainya kita akan bahas. Begitu. Rasulullah SAW dalam detik-detik akhir hayatnya, kakinya sudah tidak lagi bergerak. Perut Rasulullah SAW sudah tidak lagi bergerak. Kemudian ruh Rasulullah SAW sudah berada di tenggorokan. Rasulullah mencerit sakitnya sakaratil maut ini. Karena sakaratil maut ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas akan merasakan namanya penderitaan sakaratil maut. Tidak terkecuali Nabi sekalipun merasakan yang disebut dengan penderitaan sakaratil maut. Sehingga Nabi menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, jangan engkau timpakan penderitaan sakaratil maut semacam ini kepada setiap umatku. Biar aku yang menanggung penderitaan sakaratil maut setiap umatku. Engkau timpakan sekarang juga penderitaan sakaratil maut yang engkau akan timpakan kepada umatku, engkau timpakan kepadaku. Luar biasa kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Setelah itu Rasulullah SAW matanya sudah terpejam. Kemudian tinggal menunggu keluar saja ruh daripada jasadnya. Akan tetapi tiba-tiba mata Rasulullah SAW terbuka. Kemudian melihat ke sebelah kanan karena ada Sayyidina Ali karramallahu wajh. Sayyidina Ali memandang, mata Rasul terbuka. Hampir-hampir Sayyidina Ali menganggap bahwa Rasul akan hidup kembali. Akan tetapi lama Rasulullah menatap Sayyidina Ali. Sehingga Sayyidina Ali memandang bahwa mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam detik-detik akhir hayatnya. Maka Sayyidina Ali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah SAW. Apa yang diucapkan baginda Rasulullah sedetik atau mungkin semenit sebelum ruhnya keluar daripada jasadnya. Usikum bis-shalah. Usikum bis-shalah. Usikum bis-shalah. Aku wasiatkan kepada umatku, wahai Sayyidina Ali, melalui engkau. Umatku jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Umatku jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Rasul paling tahu celaka dan bahayanya orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Allah akan cabut nur kesolehan daripada wajahnya. Celaka bahaya orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Allah akan cabut keberkahan usianya, keberkahan rumah tangganya, keberkahan pertanian, perdagangan, usaha, pekerjaan dan jabatannya. Rumah tangganya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW tahu celaka bahaya orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Pada saat ia sakaratil maut, Allah akan jadikan orang yang paling hina, orang paling lapar dan paling dahaga, sehingga Rasul bersabda, manakala air di seluruh lautan diberikan minum kepada orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu, tidak akan menyelesaikan haus dan dahaganya. Rasul bersabda, bahaya celaka orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Pada saat dia dikubur, bumi menolak.
dipaksa oleh yang mengkubur. 7 langkah orang yang mengkubur. Bumi menghimpit, menyiksanya, sehingga tulang rusuknya berserakan, kata Rasulullah. Sampai di situ tidak, celaka bahaya, kata Rasul. Orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu, Allah ciptakan ular yang bernama Sujaul Aqra. Badannya terbuat dari besi, kukunya terbuat dari tembaga. Ia berkata kepada orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu, aku diciptakan Allah dan diutus Allah untuk menyiksa kamu karena kamu suka meninggalkan sholat 5 waktu sampai hari kiamat nanti. Rasul bersabda, celaka orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu nanti pada hari kiamat. Semua umat manusia dikumpulkan di situ. Pertama dihisab adalah sholat terlebih dahulu. Manakala orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu, seluruh amal baiknya, yang kecil yang besar, pernah membangun masjid miliaran rupiah, pernah haji umroh setiap tahun, sedekah kepada fakir miskin yatim piatu, haba mansura, ditolak semua amal perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena sholat 5 waktu ditinggal. Rasul bersabda, celaka bahaya orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Pada saat buku catatan amal dibagikan, tangan kanannya akan dibuat kaku yang diterima oleh tangan kirinya. Tanda dalam perjalanan berikutnya ia akan dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perjalanan berikutnya adalah menjembat Shiratal Mustaqim. Perjalanan jembatan yang sangat panjang 3000 tahun. Jembatan yang sangat curam, di bawahnya 7 lubang api neraka. Jembatan paling kecil, lebih kecil daripada rambut, dibelah 7. Jembatan paling tajam mengarahkan 1000 pedang yang tajam. Orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu, ketika ia menjembat Shiratal Mustaqim dan pada saat ia berada di lembah neraka Jahanam, setiap satu sholat 8.000 tahun akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala lamanya di dalam azab api neraka. Kalau setiap satu sholat 8.000 tahun, kira-kira berapa banyak sholat yang pernah kita tinggalkan? Sejak usia balik kita, perempuan di usia 9 tahun, laki-laki di usia 15 tahun. Sampai hari ini saja, sudah berapa kali kita sholat, meninggalkan sholat 5 waktu? Kalau setiap satu sholat 8.000 tahun, kira-kira berapa lama kita akan mendekam gara-gara meninggalkan sholat 5 waktu? Mudah-mudahan melalui tausiah pencerahan pada pagi hari ini, setelah pulang dari sini, kita suami, kita istri, anak cucu kita tidak lagi menjadi orang yang mengabaikan, apalagi meninggalkan sholat 5 waktu. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tundukkan sejenak kepala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pengajian kita belum sempurna, belum tuntas, kita ingin mendapat manfaat besar, faedah besar daripada taklim kita pada pagi hari ini. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hananu ya Manan, Ya Rahmanu ya Rahim, Ya Jal Jalali wal Ikram. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Waradallahu ta'ala an kulli sahabati Rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana. Allahumma ighfir lana dzunubana. Allahumma ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Dosa maksiat mata kami, dosa maksiat telinga kami, dosa maksiat lisan bibir kami, dosa maksiat tangan dan kaki kami, dosa maksiat kotor pikiran kami, dosa maksiat kotor hati kami, dosa maksiat makanan, minuman yang telah masuk ke rongga mulut kami, terutama dari makanan yang makruh, yang subhat, yang haram. Rasul, engkau pernah bersabda, kululah min nabata min haramin pannaru aulad. Setiap daging yang tumbuh daripada makanan dan minuman yang haram, api neraka lebih utama baginya. Wallahi, sedikit atau banyak telah masuk ke rongga mulut kami makanan minuman yang haram, yang telah menjadi darah dan daging kami. Rabb, kami datang kepadamu, sucikan dan bersihkan darah dan daging kami dari makanan dan minuman yang haram. Sucikan dan bersihkan darah daging
istri kami, suami kami, putra-putri kami, cucu cicit kami, ibu bapak kami, nenek kakek kami. Sucikan sesuci-sucinya ya Allah. Sehingga kami tidak lagi menjadi orang yang lebih tepat masuk ke dalam azab api neraka. Sucikan ya Allah. Ampuni dosa meninggalkan sholat 5 waktu. Yang kami tinggalkan bukan 1 waktu ya Rabb. Kalau 1 waktu 8.000 tahun kau akan lemparkan ke dalam azab api neraka. Berapa lama kami harus mendekam dalam azab api neraka. Saat ini kami datang kepadamu, ampuni dosa meninggalkan sholat 5 waktu yang pernah kami tinggalkan. Ampuni dosa meninggalkan puasa Ramadan. 1 hari ditinggalkan seumur hidup ditombok tidak cukup. Kami tinggalkan bukan 1 hari. Yang sudah ditinggalkan belum juga dikodoi. Kami datang kepadamu, Rabb, ampuni dosa meninggalkan puasa Ramadan. Terutama Engkau ampuni dosa kepada ibu dan bapak kami. Orang yang paling berjasa dalam kehidupan kami. Ibu kami mengandung kami 9 bulan 10 hari. Melahirkan kami antara hidup dan mati. Ibu bapak kami memelihara kami. Memberikan makan minum kami, pakaian kami, pendidikan kami. Tapi kami masih ada yang menyusahkan mereka. Bahkan mungkin di antara kami ada yang pernah menyakiti hati mereka. Kami datang kepadamu ya Rabb, ampuni dosa kami kepada ibu dan bapak kami. Bersihkan dosa kami kepada ibu dan bapak kami. Takdirkan kami untuk dapat memberikan balasan kebaikan ibu bapak kami kepada kami. Izinkan kami berdoa untuk mereka ya Rabb. Di akhir hayat mereka, jadikan mereka sejahtera lahir, sejahtera batin, sehat johir, sehat batin. Jadikan mereka ahli taat, ahli ibadah, ahli baca Quran, ahli zikir, istiqomah dalam hidupnya sampai akhir hayatnya. Dan wafatkan mereka husnul khatimah. Wafatkan mereka husnul khatimah. Izinkan kami berdoa terutama ibu bapak kami yang telah tiada. Rabb, ampuni dosa-dosa mereka. Terima iman Islam mereka. Terima amal ibadah mereka. Bila sedang disiksa di kubur, berkat kami doa pada pagi hari ini, angkat siksa kuburnya, ganti dengan rahmat-Mu. Besok hari kiamat, masukkan mereka ke dalam surga-Mu beserta kami putra-putrinya, cucu-cucu dan cicit-cicitnya. Ya Rabbana ya Karim, jadikan majlis ini majlis yang penuh berkah, majlis yang dapat membimbing kami keselamatan kami di dunia, terutama kelak di akhirat. Jadikan majlis ini majlis yang dapat memberikan petunjuk kepada kami mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Sehingga ketika kami mendapatkan yang hak, kami dapat mengikutinya, yang benar dapat mengikutinya. Ketika kami mendapat petunjuk ini, yang batil ini, yang salah, kami dapat menjauhinya. Sehingga Engkau pelihara kami menjadi orang yang soleh dan soleha. Dan istiqomah kami dalam ketaatan kepadamu, ibadah kepadamu, membaca Al-Quran, zikir, sampai akhir hayat kami. Wafatkan kami semua yang duduk dalam majlis ini husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah birahmatika wa izzika wa hirzika ya akramal akramin wa ya mujibas sa'irin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, tentu masih jauh bab sholat yang sempurna yang disampaikan. Insya Allah mudah-mudahan Allah pertemukan lagi untuk membahas dalam bab yang sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.